Halo guys, sekali kita akan coba untuk review pro kontra. Aku sudah membeli selama sebulan Advan X1. Ini adalah Android Indonesia yang menurutku worth it untuk kalian beli. Ini menurutku aja ya. Ini aku bukan seorang reviewer seperti Bang Gadgetin atau Wibutats yang aku sering nonton. Tapi yang pasti di sini aku akan kasih review awam ya. Aku hanya orang awam yang review HP ini guys. Ini ada beberapa pro kontra yang menurutku sangat bisa kalian pertimbangkan untuk membeli HP ini. Bang itu kok 1,2 juta, aku belinya 1,6. Ini aku akan kasih kalian bekasku ini ya. Ini meskipun bekas tapi ini masih bagus guys ya. Kamu bisa melihat ini masih bagus sekali untuk kalian beli ya. Tapi nanti aku akan hargai 1,2 juta aja. Karena apa? Karena Advan tidak mau endorse aku ya. Ini ICU Advan. Aku gak peduli dengan harganya, yang penting ini terjual ya. Ini aku tidak bohong, ini memang HP bagus. Android HP smartphone bagus untuk semua umur. Orang tua kalian juga bisa beli, anak-anak kalian juga bisa beli HP ini. Ini menurutku sudah sangat bagus untuk kalian beli guys ya. Ini HP ku masih sebulan aku beli ya. Jadi kalian gak usah khawatir, ini masih oke untuk kalian beli meskipun ini bekas ya. Ini sudah ada boxnya, sudah ada chargernya juga. Jangan khawatir, nih boxnya isinya itu ada HP, terus kemudian layar pelindung. Ini sudah ada layar pelindungnya, kemudian charger tadi, dan ada kayak pembuka ini namanya, lupa, SIM tray ya, membuka SIM tray ya, intinya gitu sih, hanya cuman itu doang sih ya. Terus kemudian garansi, karena aku beli di Advan official ya. Kamu bisa melihat ini guys ya, aku sudah beli di Advan officialnya itu. Nah di sini kita bahasnya itu adalah pro kontra ya, apa saja yang aku alami selama sebulan ini untuk memiliki Advan X1 ini guys. Karena channel ini channel fokus gaming, jadi nanti aku akan kasih tahu kalian nge-game di Advan X1 itu seperti apa guys ya. Kalau soal kamera, kalau soal hardware kayak gitu aku nggak tahu dan aku nggak peduli juga. Tapi pasti di sini aku akan review awam saja guys. Oke, untuk yang pertama pro dari aku ya, ini build quality-nya itu bagus banget. Ini karena HP Indonesia ya BTW. Ini memang HP Indonesia. Advan itu HP Indonesia, tapi ini masih bagus untuk build quality-nya guys ya. Ini kualitas ini bagus banget. Ini bukan kopong kayak dengkul kalian guys ya. Ini bagus banget. Ya meskipun kameranya kayak kamera boba kayak gini ya, tapi menurutku ini sudah sangat bagus. Dan konsol ini layarnya juga mantap jiwa, Full HD plus ya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk hancur HP kalian ketika ini jatuh ya. Kayak nggak mungkin deh, karena ini nggak kopong guys ya. Ini bagus banget. Misalnya ini jatuh, kalian nggak usah khawatir. Dan di sini aku lupa tadi aku kasih tahu kalian kalau kita dapat juga yang namanya ini guys ya. Ini namanya bisa aku lupa, leader itulah, pokoknya itulah. Ini untuk pelindung biar kalau jatuh itu nggak hancur gitu ya. Tapi ini oke gitu loh, kokoh banget sih guys ya, nggak kopong seperti dengkul kalian gitu. Terus kemudian untuk nomor 2 dari chipsetnya ya, ini dan RAM-nya itu sudah sangat cocok sekali, seharga sejutaan ya. Ini Helio G100, apalagi menggunakan RAM-nya itu 8GB untuk 1 jutaan itu bagus banget. Apalagi kalau kalian beli bekas ke aku ini cuma 1.200.000 tuh sangat worth it sekali ya. Ini kami sama ini RAM-nya 8GB, storage-nya penyimpanan 128GB, dan juga MediaTek Helio G100 ini bagus banget guys. Nanti kita akan bahas gamingnya ya, seperti apa, apakah sama dengan Helio G99 ya. Untuk pengujian benchmark ini juga agak bagus ya, 500-an, karena memang ini Antutu versi 11 aslinya ya memang 400.000 sih. Ini hampir mirip dengan Samsungku yang pakai Helio G99 ya. Ini hampir mirip karena memang sama-sama chipsetnya sama guys. Kalau nggak percaya, ini kita akan coba lihat chipsetnya ya. Ini tulisannya sama loh, lihat ini. Ini kan seperti displaynya ya, Mali G57 sama gitu ya. Bedanya cuma dari layarnya ini lebih bagus si Advan X1 guys. Nah untuk kamera ya, foto ini sudah sangat bagus sekali. Kalau kalian pengen buat foto, ini hasilnya aku sering foto pakai Advan X1 selama sebulan ini ya. Menurutku ini sudah sangat bagus untuk fotonya sejutaan, yang nggak sangat cukup bagus lah untuk HP sejutaan ya. Ini 64 megapiksel sih udah bagus ya, karena memang udah Helio G100. Dan untuk video ini dia bentuknya kayak gitu. Oke, jadi ini resolusi 2K di Advan X1 menggunakan EIS. Masih oke lah. Oh ya, meskipun ada ini kalian bisa melihat ya, ini namanya EIS. EIS ini bukan hardware stabilisasi ya, ini hanya software saja, tapi menurutku itu sudah bagus lah untuk stabilisasinya, tapi agak aneh sih menurutku. Kalau kalian pengen HP dengan foto yang baik sih, menurutku ini sudah cukup saja ya, cukup lah ya untuk kalian beli ini sih, cukup. Tapi ya agak bagus juga sih. Tapi emang 1 juta mau gimana lagi ya?
kan maunya kayak gimana gitu. Nggak mungkin 1 juta kamera flagship itu nggak mungkin kan. Terus kemudian sensornya ya, ini menurutku salah satu HP sejutaan yang punya sensor banyak ya dibandingkan Samsung. Ini juga ada NFC-nya juga gitu. Kalau kalian pengen beli pakai kartu elektronik, ini NFC itu sangat bagus ya. Di HP ini sudah ada ya, HP Indonesia ya guys. Kalian pikir ini HP apa? HP Indonesia guys ya. Kalian harus mikir ini HP Indonesia ya, HP buatan Indonesia. Jadi ini sangat bagus sekali. Kalian bisa melihat ini, kita coba tes satu persatu apakah bisa guys ya. Gyroscope tentunya bisa ya. Gyroscope ini sudah hardware. Kalau misalnya itu di PUBG, video PUBG ku aku juga pakai gyroscope, itu bagus banget ya. Hardware, kemudian kompas ada juga. Terus kemudian ini ada juga. Ini juga ada. Ini apa? Aku juga paham juga betul ya. Hampir semua ada guys ya. Ini semua hampir ada ya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk beli HP Indonesia ini guys. Oke, untuk OS ya, kata orang-orang sih OS-nya tuh lucu namanya guys ya. Pokoknya jangan kasih tengahnya L ya, Dido OS. Ini adalah OS yang entah dari mana, kalau kalian tahu setelah komputer bawah juga. Ini menurutku kata orang-orang sih banyak bugnya, tapi menurutku nggak ada sih. Aku selama main ini pakai Advan X1 nggak ada bug sama sekali. Untuk OS-nya masih bagus. Dan ini salah satu kelebihannya ya, untuk menurutku sih. Untukku tuh ini bagus karena namanya aneh gitu ya. Terus kemudian nomor berapa ya itu ya? Nomor 5 ya guys. Nomor 5 untuk layar ya. Ini menurutku kelebihan juga dari HP ini, layarnya sudah sangat bagus, Full HD Plus ya. Tapi ya Full HD Plus itu kalau dibandingkan AMOLED ya jauh sih. Ini HP ku yang AMOLED dengan Full HD Plus ya. Ini yang AMOLED, ini Full HD. Menurut kalian apakah bagusan AMOLED ya? Ya cukup lah untuk kalian nonton anime ya. Dengan Full HD ini masih bagus lah. Ya kamu bisa melihat ini bagus banget untuk kalian nonton anime guys, jadi jangan khawatir juga. Nah karena ini chipsetnya mirip Helio G99, jadi untuk gamingnya atau kita tes gaming itu sangat mirip dengan Helio G99 juga sih ya. Kalian bisa melihat ini, kita coba tes satu persatu ya. Kalian bisa melihat di channelku aku sudah banyak sekali review Advan X1 gaming test ya. Untuk emulator ini menurutku udah cukup lah ya, mirip kayak Helio G99. Kalian bisa melihat ini, kalau untuk Aether SX itu lancar sih guys ya. Lancarnya ya lancar kayak gitu sih modelannya ya. Kadang-kadang juga nge-lag dikit karena memang emulator ini juga emulator belum diupdate ya. Ini lancar sih kalau untuk Aether SX. Kalau untuk PPSPP ini bisa sih, tapi harus settingan 3 kali atau 2 kali saja resolusinya ya. Ini belum kuat untuk memainkan God of War secara 4 kali resolusi atau Full HD, jadi sayang sekali ya. Kalau aku lihat di sini di videoku, memang aku sudah kontenin juga itu hanya bisa 2 kali 3 kali resolusi memakai God of War ya. Ini kalian bisa cek di playlistku, ada di channelku juga. Kalau kalian pengen lihat emulator apa aja yang bisa dimainkan di HP ini, kalian bisa melihat juga. Aku tes Citra ini ya. Ini coba kita lihat Citra ini. Kalau untuk Citra atau emulator 3DS ini udah cukup bagus ya. Untuk bermain Monster Hunter XX atau Monster Hunter Generation ya, setauku, seingatku memang ini udah cukup untuk 30 FPS-an ya bermain game ini. Dan kalau bisa melihat ini ya, ini masih lancar tapi hanya 1 kali resolusi saja ya. Kita nggak bisa menambahkan resolusi, jadi hanya bisa 3 kali 1 kali maksudnya ya, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali. Sayang sekali sih, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa main gamenya dengan lancar sih, 30 fps ya. Kalian bisa melihat ini ya guys ya, kalian bisa melihat fullnya aja lah ya. Daripada kalian melihat video ini, kalian melihat fullnya aja bagaimana aku sudah kontenin ini ya guys. Oke, untuk emulator yang lain kalian bisa melihat sendiri aja di sini ya. Aku hanya kasih tahu 3 game yang bagus untuk kalian coba, 3 game emulator maksudnya. Nah untuk game yang lain ya, misalnya Genshin, terus kemudian Garena Delta Force dan yang lain, kalian bisa juga melihat di playlistku, ada di channel ini juga. Untuk Advan X1 Genshin ini performanya mirip-mirip dengan Helio G99 ya. Kalian bisa melihat ini guys ya, ini mirip-mirip dengan Helio G99, jadi ya seperti itu performanya ya. 40-an kalau nggak ngapa-ngapain, kalau pas battle bisa turun juga, hati-hati sih ya. Ini rata-ratanya 20-an ya kalau pakai medium settings ya. Kalau untuk lowest ya, settingan terendah bisa 37-an ya, 37 fps rata-ratanya.
Tapi memang suhunya juga naik sih 41 ya. Nah itu untuk kekurangan dari HP ini juga, itu nanti kita akan coba kasih tahu kalian juga untuk kekurangannya ya. Nah untuk Garena Delta Force ya, ini hanya bisa smooth 50 fps. Kita nggak bisa mainkan 90 fps atau 60, entah kenapa hanya bisa 50 fps saja. Tapi ini sudah lancar sih menurutku ya, nggak ada masalah sama sekali kalau Garena Delta Force ya. Untuk di Helio G100 ya mirip-mirip dengan Helio G19 sih guys. Ini udah cukup bagus untuk main game sih. Nah untuk PUBG untungnya di sini ada sensor gyro ya, jadi kita nggak usah khawatir untuk kalau kalian nggak bisa main tanpa gyro ya. Ini ada sensor gyro, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalian bisa melihat ini bentuknya seperti ini guys, sensor gyronya. Sensor gyronya kalian harus accept ya. Nah ini bentuknya tuh goyang-goyang gitu ya, dan harus di always on ya, biar bisa kelihatan gyronya. Nah ini bisa pakai karena ini hardware gyro guys, tenang aja guys. Dan untuk PUBG 60 fps ya, ini rata-ratanya 57 dan suhunya ya panas itu 40-an. Ya memang itu sih kekelemahan dari Helio G100 ya, atau Advan X1 ini jeleknya itu. Nah yang terakhir game yang sangat populer Wuthering Waves ya, ini menurutku bisa sih dimainkan ya di Advan X1, tapi ya kalian bisa melihat ini ya oke lah. Kadang-kadang bisa 30 tapi nggak optimal gitu ya, kadang-kadang bisa turun-turun gitu ya. Untuk rata-rata memang hanya 21 fps saja ya. Ini ya tidak oke sih menurutku untuk dimainkan di Wuthering Waves, dan suhunya panas juga sih. Oke, intinya Advan X1 itu kalau soal gaming itu sudah cukup ya, untuk HP sejuta itu udah cukup mumpuni ya. Kalian bisa membeli, yang memperhatikan kalau kalian seorang gamer, kalian bisa membeli atau enggak silakan aja guys ya. Menurutku ini sangat worth it sih untuk kalian beli. Tapi untuk kontranya ya, untuk kekurangannya kita akan coba bahas di sini guys. Yang pertama yaitu brand Advan ya. Advan itu sangat tidak terkenal kecuali laptopnya guys. Jadi aku sangat khawatir kalau HP ini hancur, kita harus ngomong ke siapa gitu ya. Advan soalnya nggak tahu sih juga sih, aku belum pernah servis Advan. Jadi ya kalau kalian orang Advan silahkan komentar lah ya. Masa aku nggak dikasih apapun oleh Advan, aku sudah kontenin terus Advan ya. Terus kemudian speakernya ya, ini salah satu kekurangan dari Advan X1 adalah speakernya yang jelek. Ini meski kita sudah volume hampir full di sini ya, tapi suaranya masih sangat lirih ya, sangat tidak bagus. Jadi aku sangat tidak suka dengan speaker mononya yang jelek. Ya jelek kan. Ini apalagi kalau buat gaming ini lebih jelek lagi guys ya. Tapi untungnya di sini ada yang namanya volume booster. Ini hanya bisa dipakai kalau bukan gaming, atau kalian hanya musikan saja ya. Kalian bisa dengarkan bedanya. Oh. Kalau ada volume booster ini lebih bagus lagi. Tapi saya di sini settingannya nggak ada volume booster, hanya kita download di Play Store saja. Itu kekurangan dari Advan X1, speakernya jelek. Dan nomor 3 ya, meskipun aku tadi bilang kalau Helio G100 itu bagus ya, tapi nyatanya Helio G100 sama Helio G19 itu sama guys. Jadi aku nggak suka ya rebranding itu, gak suka. Mending Helio G19 aja gitu loh, gak usah Helio G100. Kalau mau Helio G100 ya Helio G100 aja, gak usah digonta-ganti namanya gitu kan. Helio G99 atau Helio G100, pilih salah satu. Tapi ini memang aku gak sukanya tuh gitu, rebranding apa, gak ada perubahan signifikan gitu ya. Terus kemudian nomor 4, layarnya sih. Layarnya itu terlalu besar untuk spek yang ya bisa dibilang bagus sih. Kalau dibandingkan dengan Samsulku ini ya, ini kan Advanku ya, ini kan nggak kelihatan di sini, kan foto aja lah ya. Ini kalau dibandingkan Samsungku ini jauh lebih gede Advan. Jadi ini bisa dibilang spek yang bagus, tapi layarnya terlalu besar. Ya itu sangat membebani CPU juga sih BTW. Jadi ini menurutku kekurangan dari Advan X1, terlalu gede layarnya, bisa bikin nge-lag dan bisa bikin panas HP-nya juga sih, hati-hati juga sih. Dan untuk sistem ya, untuk pengembang di sini masih tidak ada optimalisasi selain versi yang sebelumnya 5 Juni ini guys ya. Jadi aku sangat kecewa sekali dengan optimalisasinya dengan Advan ini.
sangat jelek sekali. Ini kekurangannya guys ya. Selain itu ini hanya bisa Android 14 saja guys ya. Ini nggak bisa nambah lagi Androidnya. Jadi ini hanya bisa sampai Android 14 saja guys. Ini sangat kecewa ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kalian hanya pengen dibuat HP kedua, ini masih oke. Tapi untuk HP pertama ini sangat bahaya. Jadi nanti mungkin kalau nggak ada update lagi, keamanannya makin kecil, jadi banyak sekali. Pokoknya seperti kalian tuh jangan install aneh-aneh gitu ya. Kalau kalian install aneh-aneh di website mencurigakan ya, mungkin data kalian bisa hilang. Tapi ini cocok untuk HP kedua kalian aja sih ya. Terus ya yang terakhir itu adalah kalau bermain game harus pakai cooler ya. Karena memang gampang sekali panas ya. Kalian bisa membeli cooler ada di keranjang itu guys ya. Ini harganya murah, tapi ini bisa membantu untuk mengurangi panasnya si Advan X1. Kalian bisa menonton videoku itu juga. Intinya HP ini panas guys ya. Oke, itu aja pro kontra untuk bisa mempertimbangkan kalian apakah kalian beli Advan X1 atau tidak. Untuk ini bekasku ini nanti akan dikasih tahu kalian di komentar di video ini. Kalau sudah aku posting di Tokopedia atau Shopee, nanti aku kasih tahu kalian dan kalian bisa beli di situ guys. Tenang aja, ini aku akan packing dengan bagus dan juga ini masih oke dan kalian bisa beli dengan harga yang murah ya. Oke, terima kasih Advan, see you later tomorrow ya. Karena aku tidak di endorse sama sekali dengan Advan, jadi aku jual saja di sini ya. Oke, thank you very much and goodbye. Kita akan stop.